melakukan orientasi lanjutan tentang indikator mutu pelayanan di Denpasar. Jadi saya ingin memastikan bahwasannya semuanya memahami bukan hanya apa indikatornya, tapi juga kenapa indikator itu penting diterapkan di lapangan. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi Dek. Nah, ini saya sudah membawa beberapa contoh rekapan bulan lalu biar bisa kita bahas ya. Ya, selamat pagi Ibu Novi dan selamat pagi Kak Dina. Ini pertama kalinya saya mengikuti tentang pelayanan indikator untuk Selangkap. Jadi mohon bimbingannya ya. Ya, baik, awal ya. Jadi indikator mutu ini adalah alat ukur untuk mengukur apakah pelayanan kita sudah aman, efektif, dan memenuhi standar akreditasi. Rumah sakit kita ini menggunakan beberapa jenis indikator. Yang pertama ini ada indikator mutu prioritas atau IMP, contohnya seperti hand hygiene dan juga identifikasi pasien. Lalu yang kedua indikator sasaran keselamatan pasien. Yang ketiga indikator unit, jadi misalnya kayak respon time di ruang rawat inap, serta yang terakhir indikator klinis seperti ketepatan pemberian obat. Setiap indikator ini punya target prosesnya juga serta pengukuran dan tindak lanjut. Berarti kalau skor indikator menurun, itu berarti mempengaruhi nilai keseluruhan rumah sakit ya? Betul, selain itu juga berpengaruh ke kualitas pelayanan kita sehari-hari. Baik Ibu, di sini saya masih laporan kalau untuk hand hygiene bulan lalu kita hanya mencapai 82%. Sementara target kita tuh 90% Bu. Nah, penurunannya tuh terlihat saat shift malam. Kenapa bisa begitu ya Kak? Ini tuh kemungkinan karena beban kerja shift malam itu lebih tinggi dan kebiasaannya tuh kita lupa. Tapi itu bukan alasan untuk menurunkan standar ya. Oke, benar. Jadi hand hygiene ini bukan hanya sekedar kewajiban. Ini juga indikator keselamatan. Jadi banyak infeksi nosokomial terjadi karena hand hygiene tidak dilakukan dengan benar. Nah, kalau Jerry melihat senior yang nggak cuci tangan, apa yang sudah dilakukan dia? Saya harus menggurnya nggak sih Bu? Walaupun ya agak canggung gitu ya Kak. Benar, kita saling mengingatkan. Jadi di budaya keselamatan pasien ini nggak ada senioritas ketika menyambut keselamatan. Nah, selanjutnya indikator ketepatan identitas pasien. Jadi kita harus memverifikasi minimal 2 identitas seperti nama dan juga nama dia. Iya, Bu, kemarin ini bulan lalu itu ada NERMIS. Jadi ada pasien yang namanya sama, hampir kita salah ngasih obatnya. Nah, tapi untungnya kita cek ulang. Iya, saya pernah itu ada nama Ibu Siti di ruangan 304 atau 306. Nah, saya udah takut salah itu. Nah, hal itu wajar. Jadi caranya tuh kita pastikan gelang identitas itu terbaca jelas. Terus juga mintakan pasien menyebutkan namanya sendiri. Jadi bukan cuma kita yang mengutin, tapi pasien memberi kita untuk mengulangi namanya juga untuk identitas. Lalu juga bisa dengan colongan dengan teknologi sebenarnya. Nah, ingat ya, jadi kalau kita salah identifikasi pasien, itu tuh adalah salah satu resiko yang paling besar buat kita. Baik. Sekarang kita masuk ke indikator respon time atau waktu tanggap. Jadi target kita adalah responnya itu kurang dari 3 menit ketika bel pasien ini berbunyi. Tapi kan kadang sulit ya kalau pasien itu lagi banyak, apalagi tuh belnya nyala bareng-bareng gitu. Nah, benar Dina, tapi kita juga punya strategi, coba jelasin. Baik, jadi saya izin menjelaskan strateginya ya. Yang pertama itu tentukan pembagian area untuk setiap shift. Yang kedua, kalau bel berbunyi itu kita tetap boleh membantu asal dicatat di logbooknya. Jadi misal belnya berbunyi di area hatchery, tapi saya boleh bantu asal saya tetap catat di logbooknya. Selanjutnya kita sampaikan ke pasien bahwa bel akan ditanggapi secepat mungkin. Nah, selain itu kita juga harus jujur ya buat mencatat waktu responnya. Berarti nggak boleh ya kalau misalnya dipalsuin supaya terlihat bagus gitu. Nah, itu sama sekali nggak boleh. Jadi mutu itu bukan soal angka indah, tapi juga kejujuran sistem. Oke, selanjutnya satu lagi nih indikator penting yaitu kepatuhan SOP. Ini tuh meliputi SOP pemasangan infus, SOP pengukuran tanda-tanda vital, hingga SOP pemberian obat. Iya, kemarin tuh auditor menemukan beberapa dokumentasi ya Bu, tanda vital yang nggak lengkap. Ada yang mencatat tekanan darah aja tanpa suhu, ada yang catat transpirasi aja tanpa nadi. Iya, itu kadang jadi kalau misalnya lagi buru-buru gitu Kak. Sebenarnya saya paham sih, tapi ingat juga dokumentasinya lo bukti legal bahwa kita bekerja sesuai dengan standar. Kalau kita angkat, kalau nggak lengkap nyatanya, jadi seolah-olah tindakan kita tuh nggak dilakukan. Ya, oke, coba jadi lakuin identifikasi pasien menunjukkan apa yang seperti apa sesuai dengan SOP. Oke, baik Bu. Kali ini saya lebih pasien ya. Iya, boleh. Ini identitasnya kan ya. Ini ceritanya ini ya Bu ya, kartu yang buat indek ya.
Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Ceria yang akan bertugas pada hari ini. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama nama saya lahir 27 April 2005. Oke, sudah sesuai ya. Oke, bagus. Terus langkah selanjutnya apa, Cherry? Selanjutnya saya melakukan hand hygiene, terus saya juga menyiapkan alat dan juga menjelaskan prosedur. Oke, benar sekali. Kita juga perlu membahas ini ya, Cer, pelaporan insiden. Jadi di unit kita ini budaya non punitif itu sangat dijaga. Kalau misal nih, saya ngelakuin kesalahan kecil, contohnya telat gitu ya ngasih obat 10 menit, itu apa harus dilaporin ya? Oke, insiden itu bukan berarti kesalahan fatal ya. Jadi keterlambatan juga harus dicatat agar kita tahu akar masalahnya. Jadi bukan hanya untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki alur kerja kita. Nah, bulan lalu malah laporan justru membantu kami buat menemukan bahwa jumlah obat PRN ini nggak cukup tersedia di troli, sehingga menyebabkan keterlambatan pemberian obat. Nah, jadi oke, untuk bulan ini kita punya target perbaikan. Yang pertama, hand hygiene itu harus lebih dari 90%. Terus juga identifikasi pasien harus 100% tepat. Respon time rata-rata kurang dari 3 menit. Lalu dokumentasi juga harus 100% lengkap. Jadi kita akan melakukan audit harian Olgina, terus briefing harian 5 menit, dan juga edukasi ke keluarga pasien tentang penggunaan gel agar tidak menekan berulang. Oke, baik, siap membantu Bu. Bimbing saya ya kalau misalnya saya ada kesalahan untuk Novi dan juga Kalina. Iya dong, Ciali. Kita semua kan di sini belajar bareng-bareng, kita kerja sama. Gak mungkin dong senior bukan buat nakut-nakuti, senior kan buat membimbing. Yang baik, kita senang deh kalian aktif diskusi hari ini. Jadi ingat ya, untuk pelayanan itu bukan hanya sekedar pelayanan, tapi juga budaya yang harus dibangun sendiri lagi, Bu. Ya baik Ibu, saya mungkin akan mulai supervisi sore ini ya Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya merasa lebih siap lagi nih untuk bekerja menjadi seorang perawat di rumah sakit PN ini. Oke, bagus ya. Jadi kita mulai dengan semangat ya. Jadi ketua kelompok pasien adalah dia. Ini sih Bu.